Ini adalah kisah tentang seorang petani tua yang menemukan harimau berbulu emas. Namun saat ketamakan menguasai dirinya, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Semua orang yang mendengar kisah ini pasti akan iba, haru bahkan meneteskan air mata. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak kisah selengkapnya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hidup seorang pria bernama Pak Karjo. Ia bukanlah siapa-siapa, hanya seorang petani yang sudah tua, dengan rambut yang mulai memutih dan tubuh yang kurus karena bekerja keras. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia berangkat ke sawah dengan cangkul tua yang gagangnya sudah retak. Kesehariannya tak pernah berubah, menggarap sawah milik Pak Kades dengan bayaran yang tidak seberapa. Bahkan upahnya seringkali terlambat, dan terkadang juga tidak dibayar penuh oleh Pak Kades. Pak Karjo tinggal di sebuah rumah kecil yang reot, beratap anyaman daun kelapa yang bocor saat hujan. Dinding rumahnya terbuat dari papan-papan kayu yang sudah lapuk, sementara lantainya hanya berupa tanah keras yang dingin di malam hari. Di dalam rumah itu, tak ada perabotan mewah, hanya sebuah tikar usang dan meja kecil yang penuh goresan. Namun, yang paling menyedihkan adalah keheningan rumah itu. Tidak ada suara tawa anak-anak. Tidak ada istri yang menyambutnya ketika ia pulang. Ia hanya seorang pria tua yang hidup sendirian, diabaikan oleh waktu dan masyarakat sekitarnya. Hanya seorang bujang lapuk yang tak laku-laku, tersingkir dari kerasnya persaingan dan kemiskinan. Hidupnya semakin berat saat sawah yang digarapnya seringkali mengalami kegagalan. Musim yang tidak menentu dan juga serangan hama seringkali membuat sawah menghasilkan padi yang sedikit. Kalau sudah begitu dia akan langsung kena marah Pak Kades dan sudah pasti bayarannya akan dikurangi atau kadang ditunda hingga musim panen berikutnya. Pak Karjo seringkali pulang dengan tangan kosong, tatapannya kosong, dan langkahnya berat. Malam itu, ketika lapar tak lagi bisa ditahan, ia terpaksa pergi ke rumah tetangganya. Dengan rasa malu yang menyesakkan dada, ia memohon sedikit beras. "Maafkan saya, Bu. Saya janji akan membayar secepatnya," katanya dengan suara bergetar. Tetangga itu memberinya beras, tapi pandangan kasihan dan nada rendah dari wanita tua itu menusuk hatinya lebih dari apapun. Pak Karjo merasa hidupnya adalah sebuah lingkaran tak berujung dari perjuangan yang sia-sia. Di usianya yang ke-50, ia masih mendengar ejekan orang-orang desa. Si Karjo itu sudah tua tapi tetap sendiri, hidup miskin. Siapa yang mau dengannya? Bisikan itu tidak pernah berhenti, dan setiap malam, ia hanya bisa duduk di depan rumahnya yang reot, memandang bintang-bintang di langit, berharap suatu hari ada keajaiban yang datang mengubah hidupnya. Suatu pagi, setelah malam yang penuh dengan kegelisahan, Pak Karjo berangkat ke sawah Pak Kades. Namun di sana sudah berdiri Pak Kades dengan beberapa pemuda yang jelas lebih muda dan kuat. Pak Karjo mengernyitkan dahi, merasakan ada sesuatu yang tidak enak. Sejenak saat Pak Karjo mendekat ke arah Pak Kades. Tapi belum sempat dia sampai Pak Kades sudah memanggilnya dari jauh. "Karjo, cepat sini!" teriaknya keras, sembari berkacak pinggang dan memelintir kumis tebalnya. "Ada apa Pak Kades?" Pak Karjo menimpali sembari nafasnya masih memburu. "Maaf Karjo, mulai hari ini kamu tidak usah datang lagi ke sawahku. Aku sudah menemukan pemuda yang lebih kuat dan lebih rajin daripada kerjamu. Ini sisa bayaranmu aku kasih semua. Jadi sekarang kamu pulang saja," ucap Pak Kades dengan nada datar tanpa emosi. Ucapan itu terdengar seperti geledek di telinga Pak Karjo. Ada rasa amarah yang tidak bisa dia ungkapkan, dan perasaan rendah diri karena usianya yang sudah tua tidak lagi kuat, membuatnya tidak mampu berkata apa-apa. Dengan lemas dia terima uang pemberian sisa bayarannya dari Pak Kades, lalu berbalik dan berjalan dengan lemah sambil menunduk kembali pulang menyusuri pematang sawah yang masih basah. Tanpa dirasa air matanya menetes membasahi pipinya. Dalam benak Pak Karjo dia tak pernah berharap memiliki hidup yang susah seperti ini. Dia juga punya keinginan untuk bisa menjadi seperti orang-orang di desa, yang bisa berkeluarga, memiliki istri dan anak-anak. Bahkan di usianya yang sekarang, teman-teman sebayanya sudah menggendong cucu. Namun sejak muda hidup Pak Karjo memang tak pernah mudah. Hanya kemiskinan dan kekurangan yang selalu menjadi teman dalam kesehariannya.
Dalam perjalanan pulang Pak Karjo melewati pasar desa. Dengan uang di kantongnya dia ingin membeli sekantung beras untuk dimasak malam ini. Urusan besok sudah terlalu berat. Biarlah besok kita pikirkan lagi, gumam Pak Karjo dalam hatinya. Namun saat masuk ke pasar, matanya tertuju pada sebuah kapak yang terlihat sangat kokoh. Meski kapak itu terlihat karatan dan tua, namun memandang kapak itu harapan Pak Karjo seperti bangkit. Jika aku tak bisa menjadi petani, maka aku akan mencari kayu saja di hutan. Dia sempat bimbang apakah akan membeli kapak itu atau membeli beras saja. Namun ingatan akan kesusahan di masa lalu membuatnya makin yakin. Tidak ada lagi yang mau mempekerjakanku sebagai buruh tani. Lantas jika aku kehabisan uang aku juga tak bisa lagi berhutang kepada tetangga. Kapak itu satu-satunya harapanku. Gumam Pak Karjo dalam hatinya. Mencoba meyakinkan diri sendiri. Akhirnya dengan perasaan berat Pak Karjo mendatangi toko perkakas itu dan menawar kapak itu. Namun uang yang dibawa Pak Karjo masih kurang. Uangmu masih kurang Pak Tua. Aku tak bisa memberikan kapak ini, ucap penjual itu sambil melirik sinis pada Pak Karjo. Namun Pak Karjo memelas dan memohon agar dia bisa mendapatkan kapak itu. Si penjual melihat sosok kakek tua yang kurus tak bertenaga. Dia berpikir, paling kakek tua ini hanya sebentar memiliki kapak ini, lalu dia akan menjualnya lagi setelah tahu kalau kerjaan pencari kayu itu berat. Si penjual lantas melirik ke arah cangkul yang dipegang Pak Karjo. Sejenak dia bergumam, lalu berkata, "Ah, begini saja Pak Tua, kamu boleh ambil dengan harga segitu, tapi sebagai kekurangannya berikan cangkulmu padaku." Sejenak Pak Karjo memandang si penjual dengan mengernyitkan dahi. Tangannya gemetar mengingat cangkul tua itu telah menemani hari-harinya selama bertahun-tahun. Namun karena dia pikir tidak akan lagi menggunakan cangkulnya, maka dengan berat hati Pak Karjo pun menukarkan cangkulnya dan semua uang yang dimilikinya. Sore itu Pak Karjo pulang ke rumah dengan bahagia. Meski kini dia tak memiliki pekerjaan tetap, tak ada majikan yang mempekerjakannya, tapi dia merasa bebas. Mulai besok aku akan mulai pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Namun belum sempat sampai ke rumah, tiba-tiba Pak Karjo merasakan tubuhnya gemetar. Keringat dingin segera memenuhi dahinya. Perutnya melilit. Dia baru ingat dari pagi belum makan sama sekali. Pak Karjo melanjutkan perjalanan pulang dengan menggunakan kapak itu sebagai tongkatnya. Dan sesekali terhenti sambil memegangi perutnya. Matahari sudah hampir tenggelam dan dia bahkan belum makan apapun sejak pagi. Tiba-tiba matanya memandang setumpuk kulit cempedak dan kulit nangka yang ada di pinggir jalan. Dengan pandangan seakan mendapatkan emas, Pak Karjo segera mengambil kulit cempedak dan mengais-ngais biji nangka di sekitarnya, lalu membawanya pulang. Sesampainya di rumah dia segera menimba air dan memanaskan panci. Direbusnya semua biji nangka yang ditemukannya. Lalu juga dia mengasinkan kulit cempedak itu di dalam kendil. Malam itu Pak Karjo makan biji-biji nangka rebus itu. Meski rasanya hambar dan hanya seperti kacang keras, namun bisa mengobati sedikit lapar perutnya. Satu demi satu biji nangka rebus itu dia makan, hingga tak bersisa. Aku harus makan, aku harus kuat. Karena besok aku akan pergi ke hutan untuk mencari kayu. Mana bisa aku mencari kayu jika tubuhku lemas? Ucap Pak Karjo, menguatkan dirinya sendiri. Meski perutnya terasa melilit namun dihabiskannya semua biji nangka itu tanpa mengeluh. Malam itu Pak Karjo tidur nyenyak bukan karena kenyang, namun lebih karena kelelahan jiwa dan raganya. Pagi hari fajar menyingsing dari balik lubang-lubang di atap gubuk reot Pak Karjo. Pak Karjo memutuskan untuk bangun dan pergi ke hutan lebih awal dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya muncul, dan kabut masih menyelimuti pepohonan. Hutan itu sunyi, hanya suara burung hantu dan gemerisik dedaunan yang menemani langkahnya. Pak Karjo menatap kapak tuanya, lalu menarik napas panjang. Semoga hari ini lebih baik, gumamnya pelan. Meskipun dalam hatinya ia tahu harapan itu seperti menggenggam pasir, mudah hilang begitu saja. Ia berjalan semakin dalam ke hutan, mencari pohon yang batangnya cukup besar untuk dijadikan kayu bakar. Setelah beberapa saat, ia menemukan pohon tua yang menjulang tinggi. Pak Karjo mengayunkan kapaknya dengan tenaga yang tersisa, tetapi setiap pukulan terasa lebih berat dari biasanya. Keringat membasahi dahinya.
dan ia berhenti sejenak untuk menghapusnya. Namun hari itu hari pertama dia mencari kayu di hutan. Jiwanya begitu bersemangat. Belum setengah hari dia telah menebang sebatang pohon kecil lalu memotong kayu dan batangnya menjadi kecil-kecil. Diikatnya kuat-kuat kayu itu dengan sepotong tali rami. Lalu dia panggul ke pundak kurusnya. Siang itu juga dia berjalan pulang dengan senyuman paling lebar, seolah mendapatkan harta yang sangat berharga. Sebelum sore Pak Karjo sudah sampai di pasar desa. Lalu dia segera menawarkan kayunya kepada beberapa orang dan beberapa pedagang. Siang itu dia mendapatkan beberapa pembeli dan cepat sekali kayu-kayunya laku. Dia segera mendapatkan uang yang cukup untuk makan 2 hari. Jumlah yang bahkan jarang sekali didapatkan dalam sehari. Pak Karjo segera menuju sebuah toko bahan pokok dan membeli sekantung beras beserta ikan asin. Uangnya masih cukup untuk besok. Sebaiknya mulai kutabung sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit, ujar Pak Karjo lirih. Malam itu senyum bahagia terpancar dari wajah Pak Karjo. Sudah beberapa lama dia tak makan kenyang, dengan lauk ikan asin dan nasi panas, serta sambal cabai terasi. Pak Karjo makan dengan lahap dan malam itu dia memandangi langit malam yang cerah, sembari berdoa. Semoga besok cuaca juga cerah dan aku bisa mendapatkan lebih banyak kayu lagi. Namun hari tak selalu cerah. Pagi itu mendung sudah menggantung di atas langit. Pak Karjo melangkah ragu keluar dari gubuknya dan menuju hutan. Tapi baru sampai di pinggir hutan, hujan mulai turun. Semakin deras hingga jalan-jalan yang biasa dilalui menjadi licin. Di tengah hujan deras Pak Karjo mencoba mencari tempat berteduh. Pak Karjo berteduh di bawah sebuah pohon beringin di tepi danau. Dia duduk, menyandarkan kapaknya di sebelahnya lalu memeluk lutut sambil menggigil. Rasa lelah dan kantuk menghampirinya. Matanya tiba-tiba terasa berat dan tanpa sadar dia tertidur. Di dalam tidurnya Pak Karjo bermimpi bertemu seorang pertapa tua berbaju emas. Dia menyapa Pak Karjo dengan lembut. "Karjo, Karjo, bangun nak." Mata Pak Karjo terbuka seperti dia berada dalam kondisi setengah sadar. Sang pertapa itu tiba-tiba melompat ke dalam danau dan melambaikan tangannya seperti meminta tolong. "Karjo, berbuatlah baik, maka aku akan memberikan kebaikan juga untuk hidupmu." Ucapan pertapa itu menggema di tengah hutan. Seketika itu pula Pak Karjo kaget lalu terbangun dari tidurnya. Dia menoleh ke kanan dan kiri merasa mimpinya tadi seperti benar-benar nyata. Lalu disegera bangkit berdiri dari duduknya. Alangkah kagetnya dia begitu melihat kapaknya tidak ada di tempatnya. Dia mencari sekeliling pohon tapi tak menemukannya. Curiga kapaknya telah terjatuh ke dalam danau. Tanpa pikir panjang Pak Karjo langsung terjun ke dalam danau itu dan menyelam. Sekejap kemudian dia kehabisan nafas dan muncul di permukaan. Dalam hatinya berkecamuk, karena kapak itu adalah satu-satunya harapan hidupnya. Tanpa kapak itu dia tak bisa lagi mencari kayu. Meski kehidupan pencari kayu tidaklah mudah, tetapi masih memberinya harapan untuk bisa mendapatkan sedikit uang sekedar untuk hidup. Tak menyerah, Pak Karjo pun kembali menyelam. Namun sia-sia, dia tetap tak bisa menemukan kapaknya. Air mata mulai menetes dan membasahi pipinya. Jantungnya berdegup kencang, badannya menegang. Dia berenang ke pinggir danau dengan lemah, merasa seolah dunianya kini telah runtuh. Namun api semangat itu tetap menyala. "Aku tak akan menyerah. Aku harus mendapatkan kapak itu kembali." Kali ini dihapuskan air matanya lalu menarik nafas dalam-dalam dan segera menyelam. Sekelebat dia melihat bayangan kapaknya di dasar danau. Segera saja Pak Karjo menyelam ke dasar danau yang bening itu dan menarik kapaknya. Anehnya kapak yang tadinya ringan terasa begitu berat. Namun dengan sekuat tenaga Pak Karjo menarik kapaknya. Nafasnya hampir habis sesaat sebelum dia mencapai permukaan. Namun tekadnya begitu kuat hingga kapak itu berhasil didapatkannya kembali. Senyuman lebar segera terpancar dari wajahnya. Pak Karjo segera berenang ke tepian. Nafasnya tersengal-sengal dan badannya gemetar karena kedinginan. Hujan telah berhenti dan menyisakan bau tanah yang khas. Pak Karjo mengangkat kapaknya dan berteriak kegirangan seolah menemukan harta paling berharga. Dia segera berdiri lalu berjalan sempoyongan. Namun ketika hendak berjalan ke tempatnya mencari kayu, telinganya menangkap suara aneh. Suara lirih, seperti tangisan dan raungan.
datang dari arah semak-semak. Pak Karjo terdiam. Ia memasang telinga, memastikan bahwa itu bukan suara angin atau binatang biasa. Namun, suara itu semakin jelas, lembut dan penuh kesakitan. Dengan hati-hati, ia meletakkan kapaknya di tanah dan melangkah mendekati semak-semak. Ia menyibakkan ranting-ranting kecil dengan tangannya yang kasar. Dan di sanalah ia melihat sesuatu yang membuat matanya membelalak. Seekor harimau kecil terjebak dalam perangkap. Namun, ini bukan harimau biasa. Tubuhnya dipenuhi bulu yang berkilauan seperti emas di bawah sinar matahari pagi yang mulai menembus pepohonan. Harimau itu berusaha menggeliat, mencoba melepaskan diri dari perangkap, tetapi hanya semakin membuat tubuh mungilnya terluka. Mata kecilnya yang bulat menatap Pak Karjo dengan pandangan memohon, seolah meminta belas kasihan. Pak Karjo tertegun, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia menyadari bahwa bulu-bulu emas itu dapat membuatnya kaya dalam sekejap, cukup untuk melunasi semua hutangnya dan bahkan mengubah hidupnya. Sebuah pikiran jahat melintas dalam benaknya. Bagaimana jika harimau ini aku bunuh saja? Toh aku membawa kapak. Dengan sekali pukul saja pasti harimau kecil itu tak akan merasakan kesakitan, dan aku bisa menjual bulu emasnya. Pasti aku akan kaya dan mendapatkan banyak harta. Namun, suara tangisan harimau itu kembali menusuk hatinya. Ia merasa tak tega membiarkan makhluk kecil itu menderita lebih lama. Tiba-tiba pikirannya teringat akan perkataan sang pertapa dalam mimpinya. Lalu pikiran baik pun merasuk ke dadanya. Dirinya tak setegak itu untuk merenggut kehidupan makhluk lain demi kepentingan dirinya sendiri. Lalu Pak Karjo pun memberanikan diri menolong harimau emas kecil itu. Dengan hati-hati, Pak Karjo melepaskan perangkap itu, meskipun pikirannya terus berperang antara keinginan dan belas kasihan. Setelah perangkap itu terbuka, harimau kecil itu terdiam sejenak. Tubuhnya yang penuh luka tampak gemetar, tetapi matanya masih memandang Pak Karjo dengan penuh syukur. Perlahan, makhluk itu berdiri dengan susah payah. Bulu-bulu emasnya memantulkan cahaya pagi, membuatnya tampak seperti makhluk dari dunia lain. Pak Karjo, yang biasanya skeptis terhadap hal-hal gaib, merasa ada sesuatu yang berbeda dengan makhluk ini. Namun, ia hanya menghela napas dan berkata pelan, "Pergilah. Kau bebas sekarang." Saat Pak Karjo hendak mengambil kapaknya dan melanjutkan pekerjaannya, suara lembut tiba-tiba terdengar di udara. "Tunggu, Pak Karjo." Suara itu halus, hampir seperti bisikan angin, tetapi jelas berasal dari makhluk kecil di depannya. Pak Karjo terkejut, matanya melebar, dan ia menoleh ke arah harimau itu. "Siapa yang bicara?" tanyanya dengan gugup. Pikirannya mencoba mencari penjelasan. Harimau kecil itu memandangnya dengan tenang. "Aku yang bicara, Pak Karjo," kata harimau itu sambil mengangkat kepalanya. Suaranya terdengar bijak, tetapi juga penuh rasa terima kasih. "Kau telah menyelamatkanku dari perangkap itu tanpa berpikir untuk mengambil keuntungan dari bulu-buluku. Tindakanmu menunjukkan kebaikan yang langka. Sebagai balas budi, aku akan memberimu sesuatu yang bisa mengubah hidupmu." Pak Karjo berdiri terpaku, antara kagum dan tidak percaya. "Kau berbicara?" gumamnya, masih mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. Harimau itu mengangguk kecil. "Aku bukan makhluk biasa. Aku adalah penjaga hutan ini, tetapi bentukku seperti ini untuk melindungi diriku dari manusia yang serakah. Kemarilah, aku akan memberikan sesuatu untuk Mu." Pak Karjo dengan ragu dan sedikit takut mendekati harimau itu. Tangan Pak Karjo gemetar saat ia menyentuh kepala harimau emas itu. Tiba-tiba sesuatu yang ajaib terjadi. Kapak Pak Karjo tiba-tiba berubah menjadi emas. Wajah Pak Karjo sekejap kaget. Matanya melotot. Diusap-usapnya matanya berkali-kali. Air mata haru mengalir dari matanya. Seolah tidak percaya, Pak Karjo berkata pada harimau emas itu, "Apakah ini benar-benar untukku? Tapi ini terlalu berharga. Aku tak pantas menerimanya," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Namun, harimau itu tersenyum kecil. "Kau pantas, karena hatimu tulus. Tapi ingatlah, Pak Karjo, kekayaan adalah ujian.
Jangan biarkan itu menguasaimu. Berjanjilah untuk tak mencariku lagi setelah hari ini. Suara harimau itu terdengar serius. Pak Karjo hanya menunduk tanda setuju. Dirinya masih takjub dengan kejadian yang baru saja terjadi. Harimau emas itu lalu melangkah perlahan ke dalam semak-semak. Tubuhnya berkilauan hingga akhirnya menghilang dari pandangan. Pak Karjo tetap berdiri di tempatnya, memegang bulu emas itu dengan hati campur aduk, antara syukur, rasa takjub, dan kekhawatiran akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pak Karjo memegang kapak emas itu dengan hati-hati, seolah takut menyentuhnya terlalu keras akan membuatnya pecah. Kilauannya begitu terang, bahkan di bawah sinar matahari pagi yang lembut. Apakah ini nyata? Gumamnya pada dirinya sendiri, masih sulit mempercayai apa yang baru saja terjadi. Ia membuka bajunya lalu membungkus kapak emas itu dengan hati-hati dan memutuskan untuk segera kembali ke desa. Langkah kakinya terasa ringan, dan perasaan gembira segera terpancar. Saat tiba di rumah, ia mengeluarkan kapak emas itu dan menatapnya dalam-dalam. Apakah ini benar-benar asli? Pikirnya. Dengan sedikit ragu, dibungkusnya lagi kapaknya dengan kain lusuh. Namun tubuhnya sudah terlalu lelah. Dia tidur memeluk kapak itu, hingga fajar menyingsing. Cahaya matahari pagi menerobos masuk ke celah-celah gubuknya membuat mata Pak Karjo kesilauan. Dia bangun lalu memeriksa bungkusan kainnya. Kapak itu masih dalam kondisinya semula. Tak ingin berlama-lama bimbang, lalu ia pergi ke pasar desa, tempat para pedagang kaya biasa bertransaksi. Ia mendekati seorang pedagang emas yang terkenal licik tetapi pandai menilai barang berharga. Pedagang itu melongo begitu melihat kapak emas yang dibawa Pak Karjo. Ia mengambilnya, menimbangnya dengan teliti, dan mengetuknya pelan. "Ini emas murni," katanya dengan nada takjub. "Dari mana kau mendapatkannya, Karjo? Aku tak pernah melihat emas seindah ini." Pak Karjo hanya tersenyum kecil, menahan diri untuk tidak menjelaskan asal-usulnya. "Itu hadiah dari seorang raja," katanya singkat. Kapak emas itu segera menarik minat pedagang-pedagang di sebelahnya. Lalu mereka berlomba berebut menawar kapak emas milik Pak Karjo. Sekejap saja suasana hening di pasar itu berubah jadi riuh seperti balai lelang besar. Orang-orang berlomba-lomba meninggikan harga. Hingga akhirnya ada seorang pedagang paling besar di pasar itu menawarkan harga yang jauh lebih tinggi dari yang pernah dibayangkan oleh Pak Karjo. Sekejap saja Pak Karjo yang di pagi harinya sangat miskin, sore itu menjadi orang paling kaya di desa. Dengan uang itu, ia mampu melunasi semua hutangnya, membeli tanah dan hewan ternak, membeli makanan yang layak, bahkan memperbaiki rumahnya yang hampir roboh. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Pak Karjo tidur dengan hati yang ringan dan perut yang kenyang. Sejak mendapatkan kekayaan, Pak Karjo tak lagi bekerja sebagai pencari kayu. Dia mempekerjakan beberapa tetangganya untuk menggarap tanahnya, juga beberapa pemuda untuk mengurus kambing dan sapinya. Namun, meskipun kekayaannya mulai mengubah hidupnya, ada sesuatu di dalam dirinya yang merasa resah. Kata-kata harimau itu terus terngiang di benaknya. "Kekayaan adalah ujian," bisiknya kepada dirinya sendiri saat malam semakin larut. Ia bertanya-tanya, apakah ia akan mampu menjaga amanah ini, atau apakah sesuatu yang buruk akan terjadi jika ia tidak berhati-hati. Hari-hari berikutnya, kehidupan Pak Karjo perlahan mulai berubah. Tetangga-tetangganya mulai memandangnya dengan cara yang berbeda. Jika dulu mereka hanya melihat seorang pria tua miskin yang tak punya masa depan, kini mereka melihat seseorang yang kaya raya dan dermawan. Senyum simpul terkembang di wajah Pak Karjo setiap kali ia melangkah keluar rumah. Namun, meskipun ada perasaan bangga, ia tetap rendah hati kepada semua orang. Kabar tentang keberhasilan Pak Karjo mulai menyebar di desa. Orang-orang mulai bertanya-tanya dari mana ia mendapatkan kekayaannya. Sebagian berbisik bahwa ia menemukan harta karun, sementara yang lain menyangka ia menjual jiwanya kepada makhluk gaib. Namun, Pak Karjo hanya tersenyum setiap kali rumor itu sampai di telinganya. Ia tahu bahwa kekayaan ini adalah hasil dari kebaikan hatinya terhadap harimau berbulu emas, dan ia merasa tidak perlu menjelaskannya kepada siapapun.
Dalam beberapa minggu, perubahan ini juga membawa sesuatu yang lebih besar dalam hidupnya, sebuah kesempatan untuk menikah. Sari, seorang gadis muda berusia 19 tahun yang cantik dan dikenal dengan senyumnya yang menawan, mulai sering mengunjungi Pak Karjo. Ia membawa makanan, berbicara dengan manis, dan membuat Pak Karjo merasa bahwa dirinya dihargai untuk pertama kalinya dalam hidupnya. "Pak Karjo, rumahmu sekarang bagus sekali. Kau juga terlihat lebih gagah," katanya suatu hari sambil tersenyum malu. Pak Karjo, yang sebelumnya hanya bermimpi untuk memiliki keluarga, merasakan hatinya yang dulu kosong perlahan terisi. Tanpa berpikir panjang, ia melamar Sari. Gadis itu menerima dengan senang hati, dan dalam waktu singkat, mereka menikah. Hari pernikahan itu sederhana, tetapi dipenuhi dengan kebahagiaan. Bagi Pak Karjo, memiliki seseorang yang mencintainya adalah berkah terbesar dalam hidupnya. Namun, meski pernikahan itu membawa kebahagiaan, tak lama kemudian Pak Karjo mulai menyadari sisi lain dari istrinya. Sari yang dulu lembut dan sederhana, kini mulai menunjukkan sifatnya yang sebenarnya. Ia memiliki selera tinggi dan sering meminta hal-hal yang sulit dipenuhi. "Suamiku, rumah ini indah, tapi aku ingin perabotan baru. Kita juga perlu mobil kalau kita ingin berjalan-jalan ke kota di akhir pekan. Kalau kau benar-benar mencintaiku, kau pasti bisa mendapatkannya," katanya sambil merajuk. Pak Karjo, yang begitu mencintai istrinya, hanya tersenyum dan berkata, "Baiklah, nanti aku akan memikirkan caranya." Namun, di dalam hatinya, ia merasa cemas. Permintaan istrinya semakin lama semakin banyak, dan meskipun uang dari kapak emas itu masih cukup, ia tahu bahwa kekayaan ini tidak akan bertahan lama jika ia terus menuruti semua keinginannya. Hari demi hari berlalu, dan Sari kini hamil dan perutnya makin membesar. Seiring membesarnya kandungan di perut Sari, dia semakin sering meminta hal-hal yang melebihi kemampuan Pak Karjo. Ia ingin gaun mahal yang dijahit oleh penjahit dari kota, perhiasan emas yang berkilauan, dan bahkan sebuah lemari ukir yang megah untuk menyimpan barang-barang mewahnya. Awalnya, Pak Karjo mencoba menuruti permintaan istrinya, meskipun ia harus mengeluarkan sebagian besar uang yang ia miliki. Namun, lama-kelamaan, kekhawatirannya semakin besar. Tabungan dari kapak emas yang pernah ia jual mulai menipis, sementara permintaan Sari terus mengalir tanpa henti. "Suamiku, aku mendengar bahwa di kota ada kalung berlian yang sangat indah. Aku ingin memakainya saat pesta kelahiran anak kita nanti-nanti," kata Sari dengan nada manja dan mengelus perutnya suatu malam. Pak Karjo, yang sedang menghitung sisa uangnya, terdiam sejenak. Ia tahu bahwa keinginan istrinya ini tidak akan mudah dipenuhi. "Sari, mungkin kita bisa menunggu dulu sampai ada uang lebih," jawabnya hati-hati. Namun, Sari langsung cemberut, menatapnya dengan mata penuh tuntutan. "Bukankah kau punya cara? Kau dulu membawa emas. Mengapa sekarang kau ragu? Bukankah kamu ingin membahagiakan istrimu dan anakmu dalam perutku ini?" Kata-kata itu membuat Pak Karjo teringat pada harimau berbulu emas yang pernah ia temui. Ia telah berjanji untuk tidak kembali ke hutan dan mencari harimau emas itu. Tetapi desakan Sari membuat hatinya bimbang. Ia mencintai istrinya dan tidak ingin mengecewakannya. Malam itu, ia tidur dengan gelisah, memikirkan kata-kata harimau yang terus terngiang di telinganya. Kekayaan adalah ujian. Apakah ia sudah mulai gagal dalam ujian itu? Pagi harinya, Sari kembali berbicara dengan nada yang lebih lembut, tetapi tuntutannya tetap sama. "Aku hanya ingin kita hidup lebih baik. Suamiku, kau mampu memberiku kebahagiaan ini, bukan? Aku tahu kau bisa." Pak Karjo merasa hatinya terhimpit. Ia tak ingin kehilangan cinta dari istrinya, tetapi ia juga tahu bahwa kekayaannya tidak akan cukup untuk memenuhi semua keinginan Sari. Akhirnya suatu pagi, dengan berat hati, ia memutuskan untuk pergi ke hutan lagi dengan membawa sebuah kapak, berharap bisa menemukan harimau berbulu emas itu. Ketika ia melangkah ke dalam hutan, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk, antara harapan dan rasa bersalah. Ia berjalan melewati pohon-pohon besar dan semak-semak yang rimbun. Matanya terus mencari sosok kecil dengan bulu yang berkilauan.
Pak Karjo tahu bahwa ini adalah tindakan yang salah, tetapi cinta dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan istrinya mengaburkan pikirannya. Aku hanya membutuhkan 1 kapak emas lagi, gumamnya pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan hatinya yang gelisah. Pak Karjo terus menyusuri hutan yang semakin gelap dan sunyi. Udara pagi yang sejuk kini terasa dingin menusuk tulang. Ia melangkah lebih dalam, melewati jalur yang bahkan belum pernah ia tempuh sebelumnya. Setiap gemerisik dedaunan dan suara burung membuat jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu pasti di mana harimau emas itu berada, tetapi ia yakin bahwa makhluk kecil itu masih ada di hutan ini. Aku hanya perlu 1 sentuhan emas lagi, gumamnya, berusaha menguatkan dirinya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan harimau emas itu. Langkah-langkahnya semakin berat ketika ia tiba di sebuah area hutan yang terasa asing. Pepohonan besar menjulang tinggi, ranting-rantingnya melengkung seperti tangan yang mencoba meraih sesuatu. Matahari hampir tak mampu menembus rimbunnya dedaunan. Di tengah kesunyian, ia mendengar suara yang keras namun mirip auman harimau. Mirip seperti yang ia dengar saat pertama kali bertemu dengan harimau berbulu emas itu. Suara itu membuat tubuhnya menegang, dan tanpa sadar, ia mempercepat langkahnya ke arah suara tersebut. Di balik semak-semak, ia menemukan sosok yang selama ini ia cari. Harimau berbulu emas itu kini memiliki tubuh yang besar seperti seekor harimau raksasa. Dia duduk di atas batu, bulu-bulunya tetap berkilauan, meskipun suasana hutan terasa suram dan mencekam. Namun, kali ini, tatapan harimau itu tidak lagi penuh rasa syukur. Matanya memancarkan kesedihan mendalam, seolah telah mengetahui niat kedatangan Pak Karjo. "Pak Karjo," kata harimau itu dengan suara keras, menggema ke seluruh hutan, membuat burung-burung beterbangan menjauh. "Mengapa kau kembali? Bukankah aku telah memberimu apa yang kau butuhkan?" Pak Karjo terdiam gemetar. Hatinya tersayat oleh kata-kata itu. Namun, bayangan wajah istrinya, Sari, dengan tuntutan dan harapan yang selalu ia bawa, membuatnya memberanikan diri untuk berbicara. Aku membutuhkan 1 kapak emas lagi," katanya dengan suara bergetar. "Bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk istriku. Dia ingin hidup lebih baik, dan aku ingin membahagiakannya." Harimau emas itu mengaum, lalu memandangnya dengan penuh kebencian. Harimau emas besar itu menggeleng perlahan, matanya semakin muram. "Aku telah memberimu peringatan, Pak Karjo. Kekayaan adalah ujian, dan aku percaya bahwa kau memiliki hati yang cukup kuat untuk melewatinya. Namun, sekarang aku melihat bahwa keserakahan telah menguasaimu. Bukan karena kebutuhan, tetapi karena keinginan yang tak ada habisnya." Pak Karjo merasakan beban yang berat di dadanya, tetapi ia tetap berusaha memohon. "Ini hanya 1 kali, harimau. Setelah ini, aku tidak akan meminta lagi. Tolong, bantu aku." Namun, kali ini, harimau emas berjalan mengelilinginya dengan gerakan mengancam. "Permintaanmu telah menunjukkan bahwa kau tidak memahami pelajaran yang kuberikan. Ketahuilah, setiap keinginan yang tak terkendali akan membawa kehancuran." Harimau berbulu emas menatap Pak Karjo dalam diam, seolah mempertimbangkan kata-kata terakhir pria itu. Namun, setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang, sebuah suara yang terdengar seperti angin lembut di tengah keheningan hutan. "Pak Karjo," kata harimau itu akhirnya, "aku memberimu kekayaan sebagai bentuk balas budi atas kebaikanmu. Tetapi sekarang, aku melihat bahwa kekayaan itu bukan lagi anugerah, melainkan beban yang membuatmu lupa pada nilai-nilai yang lebih besar." Pak Karjo merasakan desakan di hatinya untuk mengatakan sesuatu, untuk membela dirinya, tetapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Ia hanya berdiri di sana, menunduk malu, dengan pikiran yang bercampur aduk. Bayangan wajah Sari yang selalu tersenyum, tetapi penuh dengan tuntutan, terus menghantuinya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah permintaan ini benar-benar datang dari cinta, atau hanya ketakutan akan kehilangan perhatian istrinya? Harimau emas itu melangkah maju,
Bulu-bulunya yang berkilauan tetap bersinar meski cahaya di hutan begitu redup. Aku akan memberimu kekayaan yang kau inginkan, tapi apakah kau siap mengorbankan sesuatu yang berharga untuk kekayaan? Kata harimau itu dengan suara yang tenang tetapi penuh makna. Dengan berat hati Pak Karjo menundukkan kepalanya dan berkata, "Aku setuju." Tiba-tiba harimau itu meraung keras dan menerkam menjatuhkan tubuh Pak Karjo ke tanah. Pak Karjo membeku ketakutan. Harimau itu membuka mulutnya lebar-lebar di hadapan wajahnya, seakan siap memangsanya. Pak Karjo menutup matanya gemetar ketakutan. Sebelum Pak Karjo sempat berkata apa-apa, tubuh harimau itu mulai bersinar lebih terang, hingga sinarnya hampir menyilaukan. Dalam sekejap, harimau itu menghilang, meninggalkan Pak Karjo sendirian di tengah hutan dengan kapaknya yang telah berubah menjadi kapak emas. Angin sejuk bertiup pelan, tetapi keheningan yang tersisa terasa berat di dada Pak Karjo. Ia jatuh berlutut, menyadari bahwa keputusannya untuk kembali mencari harimau emas itu akhirnya akan merenggut apa yang paling berharga baginya. Pak Karjo lalu membungkus kapak emas itu dengan kain dan dengan langkah yang lambat dan berat, Pak Karjo mulai berjalan kembali ke rumahnya. Perasaan sesal dan kehilangan memenuhi pikirannya. Ia tidak lagi memikirkan kapak emas di tangannya. Satu-satunya yang ada dalam benaknya adalah bagaimana ia akan menjelaskan semuanya kepada Sari, istri yang cintanya telah membuatnya lupa pada peringatan harimau berbulu emas. Saat Pak Karjo tiba di desanya, ia segera merasakan ada yang aneh. Orang-orang berkumpul di rumahnya. Dia segera berlari masuk ke halaman rumahnya, di depan pintu sambil menyingkirkan orang-orang yang berkumpul di depan rumahnya. Beberapa warga mencoba menghalangi Pak Karjo untuk masuk, takut akan terjadi kekalutan. Namun malah membuat Pak Karjo penasaran dan meronta untuk masuk rumah, dan langsung berlari ke kamar utama. Begitu dia masuk di kamarnya, matanya melotot, melihat pemandangan yang tidak pernah disangka-sangkanya. Istrinya Sari tergeletak lemah di ranjang kamar itu. Seorang dukun beranak berada di sebelah Sari. Sang dukun mengatakan siang itu tiba-tiba saja kandungan Sari berkontraksi hebat dan ketubannya pecah. Namun saat dukun beranak sampai Sari sudah tidak berhasil diselamatkan. Beruntung sang dukun berhasil menyelamatkan bayinya. Dia lalu memberikan bayi perempuan itu kepada Karjo. Karjo menangis sejadi-jadinya, sambil memeluk bayi kecil yang masih merah itu. Rupanya inilah yang dimaksud si harimau emas. Dia akan meminta ganti dari apa yang diberikan pada Pak Karjo. Hari-hari berlalu setelah kepergian Sari. Pak Karjo sering duduk di depan rumahnya yang mewah namun terasa sepi, menatap kosong ke jalan setapak yang semakin sepi. Angin sore berhembus pelan, membawa bau tanah basah dari hutan yang pernah menjadi tempat ia mencari kehidupan. Tubuhnya terasa lelah, bukan hanya karena perjalanan panjang di hutan, tetapi juga karena beban penyesalan yang kini menghimpit hatinya. Ia menggenggam tangan bayi mungil di gendongannya, satu-satunya hal yang tak ingin lagi dia lepas. Di balik semua rasa kehilangan itu, ia menyadari satu hal yang tak bisa ia abaikan. Kesalahan ada pada dirinya sendiri. Malam itu, ia menatap bintang-bintang seperti yang sering ia lakukan di masa-masa sulit. Namun kali ini, pikirannya tidak dipenuhi oleh keinginan untuk kaya atau hidup mewah. Ia merenungkan kata-kata harimau berbulu emas yang kini terasa lebih bermakna. Kekayaan sejati bukanlah emas atau harta benda, melainkan rasa syukur dan kebijaksanaan. Ia mengerti bahwa keserakahannya, meskipun didorong oleh cinta dan harapan untuk membahagiakan istrinya, telah membawa kehancuran. Hari-hari berikutnya, Pak Karjo kembali menjalani hidup sederhana. Dia akhirnya menyumbangkan kapak emasnya untuk membangun panti asuhan. Juga menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk dakwah dan kemanusiaan. Dirinya kini hanya membuka sebuah toko kecil yang menjual perkakas rumah tangga dan juga mengelola peternakan kambing dengan beberapa karyawan. Rumah besarnya telah lama dijual, karena tak sanggup terus hidup di dalamnya. Karena di rumah itu setiap hari dia selalu melihat bayangan wajah istrinya dan itu sangat menusuk hatinya. Meski sulit, ia berusaha menerima semuanya dengan lapang dada. Setiap kali ia merasa letih atau putus asa, kini ada anak perempuan kecil yang menemaninya yang diberinya nama Lintang yang berarti bintang, untuk mengingat pelajaran dari harimau itu.
Kini Pak Karjo hidup di rumah sederhana dengan halaman bertaman bunga dan kandang kambing di belakang rumahnya. Kesibukannya setiap hari hanyalah membuka toko perkakas sambil sesekali menengok peternakan kambingnya. Sisa waktunya dia habiskan untuk Lintang putri kecilnya. Ia belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan mencoba bersyukur atas apa yang masih dimilikinya. Juga untuk mengingat masa-masa di mana dia hidup di gubuk reotnya sambil bermimpi tentang sebuah bintang yang bisa mengubah nasibnya. Dia pun berjanji kepada dirinya sendiri akan membesarkan Lintang dengan penuh kasih sayang dan mengajarkannya bahwa harta bukanlah segalanya.